ini saya akan mempresentasikan hasil survei tentang dampak pembelajaran secara daring terhadap pemahaman materi perkuliahan dalam masa pandemi COVID-19. Sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar bagi pendidikan di Indonesia. Pembelajaran daring menjadi salah satu solusi yang dapat dilakukan pada masa pandemi COVID-19 ini. Karena dalam prinsip kebijakan pendidikan, kesehatan dan keselamatan para peserta didik dan pendidik adalah yang utama. Nah, di survei ini saya menggunakan metode kuesioner melalui Google Form. Ada 10 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah menurut Anda pembelajaran secara online atau daring ini efektif? Dari 31 responden, ada 61,3% yang menjawab tidak efektif dan 38,7% yang menjawab efektif. Terlihat di sini lebih banyak yang merasa pembelajaran daring ini tidak efektif, mungkin dikarenakan kendala yang mereka hadapi saat pembelajaran daring ini. Pertanyaan berikutnya, seberapa tertarik Anda mengikuti pembelajaran daring? Dari rentang 1 sampai 5, ada 3,2% yang menjawab rentang 1, 3,2% yang menjawab rentang 2, 51,6% yang menjawab rentang 3, 25,8% yang menjawab rentang 4, dan 16,1% yang menjawab rentang 5. Artinya, banyak yang lebih memilih netral. Mereka bukan tidak tertarik, tetapi juga tidak terlalu tertarik. Selanjutnya, apakah media yang dinilai efektif untuk pembelajaran daring? Menurut mereka, media yang dinilai lebih efektif untuk pembelajaran daring ini ada 29% yang menjawab WA Group, 38,7% yang menjawab Classroom, 58,1% yang menjawab Zoom, dan 38,7% yang menjawab Google Meet. Nah, di sini lebih banyak yang menjawab Zoom sebagai media yang lebih efektif untuk pembelajaran daring. Selanjutnya, saat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sistem daring, apakah ada kendala dengan sinyal internet? Ada 96,8% yang sering terkendala sinyal internet saat mengikuti pembelajaran online, dan 3,2% yang memang tidak terkendala oleh sinyal internet. Jadi rata-rata semua siswa dan mahasiswa yang mengikuti pembelajaran online ini sering terkendala oleh jaringan. Mungkin karena sinyal internet dari mereka yang tidak memadai. Misalnya, seperti mereka yang tinggal di kampung, sulit untuk mendapatkan sinyal yang bagus. Selanjutnya, apa kendala yang sering dihadapi saat pembelajaran daring? Pada saat pembelajaran daring, memang banyak kendala yang kita hadapi. Di antaranya seperti jaringan yang kurang memadai, kuota yang terbatas, dan tidak memahami materi. Dari hasil survei, ada 83,9% yang terkendala oleh jaringan, 32,3% yang terkendala oleh kuota internet, 32,3% yang terkendala karena tidak paham materi, dan 3,2% yang tidak memiliki kendala. Berikutnya, apakah seluruh kegiatan pembelajaran terlaksana dengan baik? 29% menjawab bahwa pembelajaran kurang terlaksana dengan baik. 58,1% yang menjawab bahwa pembelajaran cukup terlaksana dengan baik. Dan 12,9% yang menjawab baik. Selanjutnya, berapakah alokasi dana yang digunakan untuk pembelian kuota internet? Kisaran dana yang digunakan dalam waktu 1 bulan. Ada 16,1% yang mengeluarkan dana kurang dari 50.000 per bulan. 35,5% sekitar 50.000 hingga 100.000 per bulan. 35,5% sekitar 100.000 hingga 200.000 per bulan. Dan 12,9% di atas 200.000 per bulan. Selanjutnya, bagaimanakah kualitas bahan ajar atau pengajaran yang disajikan dalam pembelajaran menggunakan sistem daring? Kualitas bahan ajar atau pengajaran yang disajikan dalam pembelajaran online, 83,9% yang menjawab cukup berkualitas, dan 16,1% yang menjawab kurang berkualitas.
Oke, next. Bagaimanakah interaksi antara dosen dan mahasiswa menggunakan sistem daring? Ada 51,6% yang menjawab cukup baik dan 48,4% yang menjawab baik. Pertanyaan terakhir, apakah Anda setuju pembelajaran daring berlanjut? Dari rentang 1 sampai 5, 6,5% memilih rentang 1, 16,1% memilih rentang 2, 35,5% yang memilih rentang 3, 12,9% yang memilih rentang 4, dan 29% yang memilih rentang 5. Dan kesimpulannya, pembelajaran daring di tengah pandemi ini memiliki dilema tersendiri. Seperti jawaban dari responden, ada yang merasa pembelajaran daring ini tidak efektif, dan ada juga yang merasa sudah efektif. Kendala yang sering dihadapi di sini dominan berupa jaringan internet yang kurang memadai. Nah, pembelajaran daring ini dapat mendesain kondisi baru dan memiliki distingsi atau perbedaan dengan kondisi sebelumnya dan kondisi yang akan datang. Maka untuk itu, kita harus dapat menyesuaikan dengan perubahan tersebut untuk mewujudkan keberhasilan pembelajaran. Baiklah, itulah hasil dari survei tentang dampak pembelajaran secara daring terhadap pemahaman materi perkuliahan dalam masa pandemi COVID-19. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.